Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Senin Legi dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang keluar dari zona tidak nyaman. Jadi zona tidak nyaman ini ketika teman-teman Senin Legi mengalami masalah dan tidak bisa keluar dari masalah. Itu kan zona tidak nyaman. Ya, mau melangkah tidak punya uang, nggak melangkah malu. Ya, ibarat sudah jatuh ketimpa tangga dikubur. Pernah teman-teman Senin Legi mengalami hal ini? Kalau saya berkali-kali teman-teman, saya berkali-kali mengalami hal ini. Terakhir yang paling parah itu 2017 sampai dengan 2022. Itu yang saya alami. Bayangkan berapa tahun ya? 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 6 tahun. Jadi 6 tahun teman-teman ya. Yang saya alami itu 6 tahun. Bayangkan 6 tahun. Keadaan dompet kosong. Tubuh sakit-sakitan. Tidak bisa bekerja. Pengangguran total. Ya ada ya. Misalkan saya dapat kasus gitu ya. Dapat kasus pengadilan gitu. Nah, itu tidak sampai selesai. Ada saja yang menggagalkan. Nah, seperti itu, seperti tersumbat rezeki. Ya, kadang memang teman-teman sekali lagi ya, ketika kita itu mengalami fenomena semacam itu, memang ada campur tangan energi negatif itu ada. 70% berasal dari dalam diri kita yang selama ini jauh dari Tuhan. 30% dari orang yang tidak suka dengan kita. Sihir teluh santet itu sudah, itu gandengannya seperti itu. Nah, apa yang saya lakukan ya untuk bisa keluar dari zona tidak nyaman ini ya. Yang saya lakukan adalah wirid, dzikir, puasa, ngaji. Wirid, dzikir, puasa, ngaji. Itu hari-hari saya gitu. Ya. Wirid ya. Gak cukup 100 kali teman-teman, bayangkan ya. Coba Anda bayangkan. Ya, sebelum subuh ini saya sholat tahajud ya. Nah, baru dur subuh itu subuhan. Habis subuh wirid ya, sampai dengan sholat duha. Sholat duha ya. Ngaji sebentar al-waqiah. Ya. Nah, selanjutnya belajar. Ya, belajar materi-materi ya tentang ilmu hukum. Karena walaupun saya itu katakanlah tidak pengangguran ya, mas ada saja ya. Untuk makan itu ada. Jadi saya kontrakkan rumah saya. Nah, itu yang untuk buat makan. Nah, sekarang tidak saya kontrakkan karena sudah ada penghasilan. Ya, saya biarkan kosong ya. Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Habis zuhur wirid lagi. Ya. Wirid untuk menghancurkan sihir habis zuhur. Habis asar wirid pembentengan. Ya, yang pasti ya hijab nasor, hijab bahar, rotibul atos, rotibul haddad, wirid sakron, yasin fadilah. Ya. Malam juga sama. Habis maghrib itu juga amalan lagi. Habis sisa amalan lagi sampai jam 12 malam. Ya, sampai ketiduran. Nah itulah teman-teman yang saya rasakan. 2 tahun saya tidak bisa tidur malam. Nah sejak saat itu sudah saya amalkan amalan apapun. Nah itu yang saya lakukan kaitannya dengan wirid. Paginya puasa Nabi Daud 1,5 tahun ya. Nah, alhamdulillah ya penyakit saya ini hilang ya. Sakit itu hilang. Jadi sembuh lah, katakanlah sembuh. Ya walaupun tidak total ya sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang ini ya kadang 80% lah kesehatan saya gitu. Sama seperti kemarin ya yang tidak bisa upload itu. Nah itu juga serangan gitu. Setelah itu saya puasa lagi. Nah ini mulai ada jalan ya, ada jalan terang. Saya puasa. Amalan-amalan yang saya amalkan itu ya, sudah berhenti semua, tinggal 2. Nah,
hijab falah sama sholawat dalail khairat sampai detik ini saya amalkan. Saya sudah puasai kurang lebih setahun ya. Jadi puasa tiap hari. Kalau puasa Nabi Daud kan sehari puasa sehari tidak. Ini puasa setiap hari. Baru jalan itu terbuka teman-teman. Artinya apa? Rezeki itu ada saja. Ada terus. Ya, walaupun saya tidak bekerja. Walaupun dompet saya katakanlah cuma 100.000. Ya, kadang 20.000. Kadang dikasih adik saya. Gitu. Ini kan miris ya. Miris. Harusnya saya itu ngasih. Padahal dia itu ya tak kasih dulu ya. Waktu dia itu apa? Pendidikan ya, pendidikan polisi tak kasih dia. Tak kasih uang satu karena saya sudah jaya waktu itu gitu. Nah itu ya. Jadi kalau saya ingat itu cerita ini ya teman-teman, ini bukan curhat ya. Ini supaya teman-teman ini terinspirasi, terbangkit semangat teman-teman senang lagi untuk bisa keluar. Bahwasanya yang memberikan materi seperti ini masalahnya lebih rumit daripada yang Anda bayangkan untuk bisa keluar. Bagaimana rasanya ya diberi uang ya 200.000, 300.000 ya, setiap bulan dikasih adik saya. Ketika dia datang ke rumah nenek saya ini, dia kasih. Ya, saya terima gitu. Saya baru merasakan seperti itu teman-teman ya. Merasakan menerima uang. Biasanya saya memberi, tapi ini menerima itu rasanya nyesek di hati gitu. Rasanya nyesek gitu. Kapan saya bisa membalas? Nah, itulah yang membangkitkan semangat saya ya. Yang membangkitkan semangat saya harus sukses, saya harus bangkit, saya harus sembuh gitu. Nah, teman-teman sekalian lagi, kalau Anda ingin bangkit, ingin keluar dari zona tidak nyaman, harus ada alasan untuk bangkit. Ya, alasan seperti itu. Bukan dari tangan di atas. Ini bukan saya minta loh ya. Misalkan aku njaluk duit 200 itu. Tidak. Dikasih sendiri. Sudah. Loh, kalau saya sama adik saya, apapun yang kamu minta, aku punya, tak kasih PPN. Seperti itu teman-teman. Tapi saya tidak pernah meminta seperti itu. Laung ini diberi itu rasanya wah, di dada ini nyesek gitu. Nah, itulah yang membuat alasan saya ini supaya saya ini bisa bangkit. Saya rasa teman-teman channel lagi akan mengalami hal yang sama. Alasan Anda ini untuk bangkit itu loh, itu harus Anda miliki. Nah itu yang saya lakukan teman-teman ya. Ketika saya sudah mengamalkan sholawat dalail khairat, saya mengamalkan hijab falah ya, kurang lebih ya mulai 2017 sampai sekarang berapa tahun. Sampai saya sudah tidak tahu tujuan dari amalan tadi itu apa, saya tidak berpikirkan. Yang saya pikirkan adalah ketika saya tidak mengamalkan itu seperti saya itu belum makan gitu. Artinya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Ya, misalkan ya, saya pingin katakanlah tahu lontong gitu ya. Terbersit di hati saya tahu lontong, ada saja yang ngeteri tahu lontong ya. Pingin gedondong, ada yang ngeteri gedondong ya. Walaupun di sekitar rumah saya tidak ada ya, gedondong itu tidak ada saja jalannya gitu loh. Sampai saya bingung gitu loh. Ngeri ini, amalan ini aku gitu. Nah itulah teman-teman ya yang saya lakukan untuk bisa bangkit dari zona tidak nyaman, keluar dari zona tidak nyaman ini supaya nyaman gitu. Ya alhamdulillah sekarang ya dompet sudah terisi, sudah bisa tersenyum ya. Jadi ketika saya membangun channel ini ya, nah itu belum bangkit saya. Pertama saya upload video itu belum bangkit, masih merangkak ya. Masih merangkak teman-teman. Sekarang sudah bangkit. Nah, makanya saya bisa memberikan motivasi ya bagi teman-teman Senin Legi ini ya untuk bangkit. Cari alasan ya. Cari alasan yang ada di dalam diri Anda ini supaya bangkit lebih cepat lagi.
akselerasinya. Saya yakin Anda pasti akan bisa menemukan. Seperti yang saya alami lah. Saya mengalami hal semacam ini. Ini tidak sekali teman-teman, berkali-kali ya. Ya kalau dihitung-hitung ya, mulai dari sebelum lulus kuliah, mulai dari lulus aliyah sudah mengalami fenomena semacam ini. Ya, selanjutnya masuk lulus S1 ya. Lulus S1 2025. Kok 2025? 2005 masalah lagi, lebih ekstrim lagi. Ya, selanjutnya 2017 ekstrim, terekstrim ini. Ya. Di 2005 saya berproses itu 2 tahun baru selesai. Di 2017 ini 6 tahun baru selesai. Ekstrim ini teman-teman. Ya, karena banyak campur tangannya dukun yang buahnya itu. Ya, tapi kalau saya melihat flashback ke belakang, bahwasanya Tuhan itu menimpakan masalah kepada kita dari proses awal, proses kedua, proses ketiga, itu sebenarnya kita ini sudah disiapkan untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar. Jadi teman-teman senang lagi harus siap gitu ya. Ketika Anda mendapatkan masalah, untuk keluar dari zona tidak nyaman, itu pasti akan ada masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Maka siapkan dari sekarang. Ya, inilah pengalaman saya ya, yang bisa saya share. Semoga ini bisa menginspirasi, bisa membangkitkan semangat teman-teman lagi untuk terus berjuang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.